Baik, kita akan membahas advance block. Jadi advance block itu blok yang tingkat kesulitannya tanda kutip di atas yang basic ya. Jadi ada blok dasar sama yang advance. Tapi walaupun namanya advance, tapi cara kita memahami kemudian kita membuatnya tidak sulit ya. Ada table of content, kemudian ada equation, ada button, ada breadcrumb, ada things block, ada multi columns, ada toggle heading, dan ada mermaid. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama table of content. Ini sama kayak daftar isi. Nah, jadi TOC. Nanti kita bisa buat TOC di halaman kita kalau dengan menulis perintah atau slash comment table of content. Kemudian equation juga ini adalah blok yang berbentuk persamaan. Nanti kita akan juga kasih contohnya. Kemudian button. Nah, jadi ini fitur baru. Nanti kita bisa membuat tombol di dalam halaman kita untuk mengeksekusi beberapa perintah sekaligus. Kemudian breadcrumb, jadi breadcrumb nanti kita bisa buat semacam navigasi gitu di dalam halaman kita supaya memudahkan kita atau pembaca halaman Notion kita. Kalau kita punya halaman di dalam halaman terus nanti kita akan butuh breadcrumb ini. Kemudian things block kita juga nanti akan tunjukkan caranya things block itu. Jadi things block itu blok yang akan tersinkronisasi di manapun ya, di halaman manapun dalam Notion itu apabila kita pilih perintah ini, itu akan selalu tersinkronisasi baik yang di halaman awalnya maupun di halaman tujuannya. Itu nanti kita akan juga tunjukkan. Multi column, jadi di dalam halaman kita itu nanti kita bisa punya berbagai macam kolom ya, sampai 5 kolom ya. Jadi ada 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, sampai 5 kolom. Itu nanti kita juga akan pelajari. Kemudian toggle heading, itu adalah heading tapi bentuknya toggle, jadi kita bisa buka tutup. Kemudian mermaid, jadi mermaid ini kita bisa membuat diagram ya secara visual dari coding ya, dari script ya. Jadi ini berbasis JavaScript ya. Jadi kita bisa buat grafik seperti ini, chart seperti ini, diagram seperti ini ya, dengan menuliskan baris perintah-perintah di dalam mermaid. Nah, ini biasanya digunakan oleh programmer ya, dalam membuat dokumentasi, mengatur tahapan pekerjaan. Nah, ini sangat-sangat berguna sekali. Oke, yang pertama adalah kita langsung aja. Yang pertama adalah table of content atau TOC. Nanti kita bisa buat TOC secara otomatis. Contohnya adalah misalnya di sini saya buat H1, misalnya ini tes ya. Kemudian H2 kita buat tes 2, ini H3 kita buat tes 3. Nah, otomatis ya. Otomatis kita membuat TOC. Jadi ini kalau kita tekan, dia akan larinya ke H2. Ini apa yang kita tekan, ini larinya ke section yang ada di heading 3. Nah, sayangnya kalau di Notion sampai headingnya hanya sampai 3 ya. Nah, tapi ini juga memudahkan. Kalau teks, misalkan kita buat teks di dalam H1 ini, kita buat teks, itu tidak akan muncul di sini ya, karena ini teks bukan heading. Oke. Kita bisa buat itu untuk daftar isi sebagai navigasi. Kemudian persamaan, ini tinggal tuliskan aja perintahnya ya, komen, terus kemudian slash komen, terus bukan slash komen, tombol slash, terus kemudian kita tinggal ketikkan aja equation. Nah, otomatis langsung muncul tuh. Kita bisa tuliskan misalnya formula atau fisika, matematika, kayak gitu kita bebas ya. Nah, hurufnya khas sekali seperti rumus-rumus atau persamaan. Nah, itu kemudian button. Nah, ini button pembahasannya akan saya coba di sini ya. Jadi button ini adalah fitur yang baru di 2023. Kita bisa mengeksekusi beberapa tahapan dalam satu kali action, menekan tombol.
ada insert block, kemudian menambah halaman atau baris di dalam database, kemudian mengedit properti, kemudian show confirmation open page, membuka halaman. Nah, saya contohkan misalnya yang pertama ini show confirmation. Nah, ini show confirmation. Jadi akan muncul nanti pop-up Windows yang berisi pesan sebelum kita mengeksekusi perintah tersebut. Jadi misalkan kita ganti ini dalam bahasa Indonesia ya. Apakah Anda ingin lanjut, misalnya kayak gitu ya. Ini konfirmasi ini konfirmasinya apakah Anda ingin lanjut, kemudian kalau tombol kita tekan continue dia akan melanjutkan perintah, kemudian kalau cancel dia akan membatalkan perintah. Terus berikutnya kita bisa tambah sini, menambah langkah berikutnya, misalnya kita membuka halaman. Nah, ini yang paling sederhana nih, membuka halaman open page. Nah, kita tinggal pilih aja select page. Jadi kita pilih halaman yang mana, misalnya ini reading list ya. Oke, kita cek ulang. Oke, terus kemudian ini kita bisa ganti tulisannya reading list. Nah, ini nya juga kita bisa rubah. Oke, dan selesai. Nah, ini ya center pick, kita pilih yang side pick aja. Nah, side pick ini berarti halaman akan kita buka itu akan muncul dari sebelah kanan. Kalau center itu dia akan muncul dari tengah. Full ini nanti dia full halaman. Nah, coba kita eksekusi, buka halaman reading list ini. Kalau kita tekan, akan muncul konfirmasi apakah Anda ingin lanjut. Yes, kita pilih continue. Nah, nanti kita akan muncul halaman ini otomatis. Nah, jadi perintah-perintahnya juga nanti kan kita bisa tambahkan lagi ya. Nah, ini add another step sampai banyak. Itu aplikasi untuk tombol button. Terus kemudian breadcrumb. Nah, ini breadcrumb ini semacam navigasi ya. Jadi kalau kita pilih perintah breadcrumb itu nanti dia akan otomatis dia akan meng-create breadcrumb. Jadi contohnya misalnya kita buat halaman baru ya teman-teman, kita buat halaman baru, contoh halaman baru. Nah, misalnya nih. Nah, coba kita lihat, jadi halaman baru itu ada di dalam advanced block. Nah, ini breadcrumb yang di atas di sini nanti akan kita bisa pindahkan ke halaman kita di sini. Jadi kalau kita tekan di sini muncul. Kalau di dalam halaman baru ini kita tekan dia akan ke sini. Kalau ini kita tekan dia akan ke sini. Jadi kalau ini di halaman baru nanti kita buat halaman lagi, misalnya halaman ketiga misalnya. Ini kalau kita pilih breadcrumb itu nanti akan 3 nih. Jadi halaman 3 ini di bawah halaman baru, di bawah halaman advanced block. Itu contohnya penggunaannya breadcrumb. Nah, terus kemudian sync block. Nah, ini sync block ini contohnya ini ya, kita buat aja misalnya blok yang akan tersinkronisasi terus. Jadi ini misalnya kita buat tulis aja 1, kemudian tulis 2, ini kita buat 2. Nah, ini kita buat toggle list 3. Ini kita pilih, ketiga-tiganya kita sorot aja. Terus kemudian kita pilih turn into sync block. Nah, begitu tanda ada garis tipis merah ini berarti kita ini sudah siap disinkronisasikan blok ini ya. Terus kemudian caranya gampang ya, jadi kita tinggal tekan lagi tanda titik 6 di sini kan, terus kemudian pilih ini copy link to block. Terus nanti kita di halaman yang lain itu kita bisa sinkronisasikan. Ini contohnya misalnya di halaman baru ini yang tadi kita buat. Oke, kita tinggal tekan Ctrl V atau Command V kalau di Mac. Nah, setelah muncul ini, pilih yang paste and sync. Pilih yang paste and sync ini. Nah, otomatis ini sudah tersinkronisasikan. Contohnya apabila kita
ubah di sini, ya, ini kita ubah ya, 1 misalnya, 2 kita misalkan 3 misalnya kita ini ya. Ini nanti di halaman yang ini otomatis juga akan muncul di sini. Jadi akan selalu tersinkronisasikan. Jadi blok yang sudah kita pilih tadi, yang kita sudah pilih untuk disinkronisasikan itu akan selalu berubah apabila yang referensi bloknya atau referensi ini, blok referensinya yang di copy itu berubah. Nah itu biasanya kita buat untuk bikin panduan untuk navigasi ya, bikin panduan terus kepada mahasiswa, pegawai kayak gitu ya. Kita buat halaman Notion yang isinya panduan pegawai misalnya. Nah nanti akan kita gunakan ini untuk menavigasi. Nah biasanya ada di kalau kita buka web atau knowledge management, knowledge base ya, itu yang di web misalkan panduan-panduan aplikasi itu kan sebelah kiri ada biasanya itu. Nah kayak gini. Nah kita bisa buat ini ya navigasinya dengan menggunakan Things Block ini, itu contohnya. Kemudian multi column. Oke, nah multi column ini juga sangat mudah sekali. Jadi Notion itu menyediakan 5 kolom di dalam satu halaman. Jadi kita bisa pilih misalkan kolom 3 kolom ya. Ini kita bisa pilih, misalnya kita pilih image kolom pertama, pilih di sini, terus kemudian arahkan kursornya ke sini ya. Ya ini berarti ini kolom kedua. Ya ini kita bisa pilih list misalnya. Oke. Kemudian kolom yang ketiga kita bisa pilih misalnya heading. Nah, nanti kita akan buat seperti ini. Jadi di dalam halaman Notion itu, halaman kita sudah punya 3 kolom. Nah ini biasanya berarti halaman Notion kita itu kayak mirip-mirip seperti blog itu ya. Ini pun nanti kita bisa pindah-pindah, kita bisa atur. Nah misalkan kita bisa buat seperti ini. Nah, kita bisa pindahkan ke sini, kita bisa pindahkan ke sini ya. Nah bebas. Kita juga bisa perkecil, lebar. Nah, ini juga kita bisa atur-atur semudah mungkin. Oke, nah itu kita buat multi columns ya. Nah, terus kemudian toggle heading. Nah, toggle heading ini juga sama ya, jadi kita buat heading tapi dalam bentuk toggle. Ini misalkan toggle, ini ada 3 juga, toggle heading 1. Ini kalau kita buka juga kita bisa isi. Atau kita buka misalkan heading 2, nah lebih kecil lagi. Ya, pilih toggle heading 3. Nah, itu ya. Ini silahkan di-explore. Kemudian mermaid. Nah, mermaid ini kita akan buat contohnya seperti ini penggunaannya ya. Jadi ini penggunaan yang dalam misalnya untuk memberikan kita buat flowchart bagaimana suatu pekerjaan atau tugas itu kita lakukan. Nah, supaya lebih memudahkan kita buat preview dalam bentuk visualisasi diagram. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini contohnya kalau kita buka code-nya akan seperti ini. Kalau kita buat split nanti akan codingnya sama grafiknya akan muncul. Oke, terus kemudian kita juga bisa buat pie chart di sini ya. Ini kita bisa pilih ya. Jadi di dalam blok ini kita bisa pilih hanya muncul code-nya saja, kemudian hanya muncul diagramnya saja, atau bisa keduanya. Ini kalau kita pilih, ini hanya muncul code-nya saja, ini kalau preview ini hanya chart-nya saja, kalau split ini keduanya. Ini sequence diagram juga kita bisa bikin seperti ini.
Terus ini flowchart ya, grafik. Nah, ini kalau ada LR berarti ini left to right atau dari kiri ke kanan. Kalau TD itu dari atas ke bawah atau top down. Ini journey mapping, ini juga kita bisa buat dengan coding ya, jadi bisa langsung muncul di sini, bagus sekali. Nah, ini contohnya, ini sangat-sangat keren banget ya. Nah, ini bagus sekali nih kalau kita bisa gunakan, kita aplikasikan di dalam pekerjaan. Misalnya kita membuat customer journey mapping, ini membuat flowchart ya, kita bisa ubah kita bisa ubah tahapan-tahapan itu menjadi seperti ini. Jadi misalnya biasanya saya buat itu waktu buat flowchart SOP misalnya. Nah, dari SOP itu kan ada tahapannya. Tahapan pertama apa, yang kedua apa. Nah, tinggal kita pindahkan aja dari nanti kalau kita bisa kita pindahkan ke Notion, SOP itu nanti kita bisa buat flowchart-nya. Itu aplikasinya nanti ini saya nggak akan bahas detail karena akan banyak sekali Mermaid ini aplikasinya. Kita bisa buat kelas diagram, sequence diagram, kita bisa bikin mind map, flowchart, kemudian pie chart, banyak banget pokoknya yang kita bisa gunakan fitur untuk Mermaid ini. Nah, silakan dieksplor. Ada nanti untuk link pembelajarannya di deskripsi ya. Oke, segitu dulu pembahasan kita mengenai advanced block.